Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saidina Kamulana dari kelas D4 ITC. Hari ini saya ingin mendemokan hasil kerja saya PBL peminjaman ruangan. Nah, di sini ini adalah back end dari framework saya, yaitu saya menggunakan ASP.NET. Nah, di sini pertama saya sudah membuat migrasinya dan juga modelnya. Untuk model database-nya kalian saya buat untuk sesuai kebutuhan studi kasus. Seperti user ini di sini ada nama lengkap, email, password, dan role di sini ini ada berupa role admin dan mahasiswa atau bisa dosen juga. Nah, di room juga seperti ini kayak nama ruangan, lokasi, kapasitas, deskripsinya dan is available itu mengecek apakah nanti eh, ruangan tersedia atau enggak. Nah, untuk dapat juga booking history untuk menyimpan karena saya di sini menggunakan soft delete dan ini booking. Kepulannya ya seperti ini, ada waktu mulai dan waktu selesai juga untuk keperluan CRD nanti di controller. Nah, setelah itu di controller saya membuat tiga. Di sini ada user. Nah, user controller ini mengatur CRUD-nya user, out-nya user. Jadi saat user mencoba login, saya keluar dulu. Nah, misal saya login sebagai admin, saat masuk ini akan dikirim ke backend dan diteruskan di database. Di database itu ya di situ nanti divalidasi apakah sudah sesuai. Nah, seperti ini. Terus dan di user ini juga untuk menambahkan pengguna sesuai ketentuan CRUD dapat mengedit sesuai ketentuan CRUD kita dapat menambah, mengedit dan menghapus. Terus di room controller fungsinya juga sama seperti salah. Nah, seperti di sini. Nah, di sini kita bisa menambahkan dan juga mengedit. Mungkin saya langsung peragakan. Nah, di sini sudah berhasil tersimpan dan juga dapat mengeditnya. Nah, sesuai. Pengguna juga sama, kita dapat menambahkan user. Seperti saya menambahkan mahasiswa. Ini aja saya cuma kasih contoh. Ini dapat bisa memilih. Oh, passwordnya harus lebih dari. Nah, di sini muncul di sini. Nah, terus ada controller ketiga. Controller ketiga ini, nah di sini di controller ketiga ini tampilannya seperti ini nantinya. Nah, di sini ini ada di controller buku ini ada approval dan juga soft delete-nya. Yang dimana soft delete itu ketika kita menghapus data di sini tapi tetap ada di data kita misalnya menghapus booking dari sesuatu kita nanti di datanya tersebut dihapus tapi di database itu masih ada dengan kolom is on delete. Nah, on delete itu akan ketika data ini dihapus nanti di database-nya akan berlabel true. Itu untuk cara kerjanya soft delete.
Dan juga ada validasi waktunya kita apabila ada bentrokan waktu akan di FFB check. Saya akan contohkan saja dulu demonya. Saya akan masuk sebagai mahasiswa. Saya akan mencoba booking. Nah, di sini saya mencoba booking di sini. Saya atur besok ya. Nah, untuk dashboardnya user seperti ini. Di sini ada permintaan. Di sini saya karena sebelumnya saya mencoba testing. Nah, ini status menunggu. Nanti kita pergi ke dashboard admin untuk menyetujuinya. Sisanya ya seperti ini, info yang disetujui dan ditolak. Di sini ada riwayat juga kita menggunakan peminjaman seperti ini, riwayat kita waktu meminjam. Nah, sekarang kita coba ke admin. Nah, di sini sudah ada, kita tinggal bisa setuju atau tolak. Kita setuju ya. Nah, seperti ini. Total pengguna jadi 6 dan ruangan 7 soalnya kita tadi juga menambahkan. Jadinya seperti itu. Untuk front end-nya saya menggunakan TypeScript juga seperti ini. Dan cara untuk menghubungkan API backend dengan frontend, di sini saya pertamanya ada di backend di bagian, nah di sini menggunakan localhost-nya frontend, cuma kadang saya berpindah portnya, jadi saya mau membuat variasi dari 5173 sampai 5176. Di frontend juga sama di bagian, nah di bagian sini, nah di sini menggunakan localhost-nya backend. Terus untuk workflow dan aturan Git-nya saya seperti pertama-tama saya seperti ini, saya membangun pertama saya menggabungkan dua branch yaitu branch main dan juga branch develop untuk pengembangan seperti ini. Nah, di sini di branch develop saya mengembangkan brand baru untuk feature CRUD, jadi saya pisah ke sini. Jadi ada branch untuk pengembangan CRUD-nya saya taruh di sini. Nah, dan di sini saya juga menggunakan commit kontroversial juga seperti ini. Dan ini adalah ya juga ini projectnya. Nah, di sini ini saya mendapatkan tiga list yaitu to do dan in progress dan done. Di sini saya mengerjakan satu persatu. Ini di saat saya membuat CRUD-nya, database-nya, juga untuk root-nya, dan juga untuk front end-nya di yang kedua ini di repo front end. Dan apabila sudah siap implementasinya, saya juga sudah menambahkan teks di sini. Dah, sekian dari demo saya. Mohon maaf apabila kurang lebihnya. Apabila nanti tugas ini berlanjut, saya akan juga mengembangkannya lebih bagus lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.